Berarti dik gak apa wis. Gak delok. Here we go. Sekian lama kita tak berjumpa, sementara kita hidup terpisah, saling menggoreskan cerita indah. Ingin rasanya kau ada teman untuk sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman, aku mencarimu. Di mana kau kini teman, aku mendambamu. Mari kita bertemu, karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu, kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini di Ipo Sinau. episode ke Sekian lali aku. 20 sekian. Iya, wis. Kita akan ngopi cara cerdas Sinau tanpa ampas dengan narasumber kita kali ini yang sangat keren. udah Asep lama Kota kenal Malang. tapi jarang interaksi. Kita interaksi lewat bahasa musik aja. Iya. Kita akan rahasiakan namanya dulu sampai selesai. Jangan nanti kasihan. Mas sama kayak gitar gitu. Sampean kok kayak Pengamen jaranan, gitu jalanan. Oke, saya mohon izin dulu. yes. Mungkin bisa di-mute ya. Oke, seperti biasa kita selalu mengingatkan di acara Ipo Sinau, jangan lupa 3M. Jadi memakai masker, menjaga jarak, terus apa Mas yang di sini Mas? Mencuci tangan. Iya. Dan seperti biasa juga Ipo Sinau selalu mendatangkan narasumber-narasumber, aktivis, juga profesi, terus juga ada budayawan, macam-macam sih. ya, Ya. orang-orang akademis yang handal. Jadi kita ya plural ya, seperti kita. Dan kita akan menggali, kita akan sinau Yang dari jelas teman-teman kita sendiri, dan betul. mudah-mudahan apa yang kita bisa berikan bisa bermanfaatkan gitu Mas. Semoga ya. bisa bermanfaat untuk teman-teman Sinau semua. Baik, sebelum kita mulai nyeruput ilmu dari Mbak satu ini, ya. Kenapa Mas? Enggak gini, belakang saya ini nggak belum buka ini. Oh iya, Bentar lagi kopi buka, ini. ya. Jadi biasanya kita ada kopi, tapi kita sabar dulu. Tapi tenang, kalau nggak ada kopi biasanya kan ada kopi semon Mas. Kopi semon ya, Iya. ya insya Allah. Ya, Mudah-mudahan jadi, ya. mudah-mudahan nanti kalau sementara rata-rata juga belum datang, Kita pakai yang di atas rata-rata. di atas rata-rata. Oke. Itu kode buat Nyai mungkin. Heeh. Ya Sri, Yo, monggo. kita perkenalkan. Kita perkenalkan Mbak Bella. Di sini seorang pianis handal Pianis dan Kota keyboardis Malang. ya. Hah? Pianis juga keyboardis. Keyboardis Ya. ya. Beda sih katanya. Pianis. Udah aku keyboardis, Pak. Kan keyboardis, gak aku pianis. Jadi kita bingung, kita akan gali apa bedanya sih? Ya, kita akan gali ke Mbak Bella. Silakan perkenalkan diri jenengan. Niko Dawo. Weta. Halo semuanya. Iya. Halo. Saya Bella. Lebih dekat, biasanya- Mbak. Oh iya. Hmm. Oh, iki cedek. Oh iya. Hmm. Cek. Oke. Saya Bella. IG-nya nasi tahu telur. Oh IG-nya iya, nasi kita tahu baru telur. tahu kan semuanya mungkin kalau Iya. IG-nya Unik nasi ya? tahu telur dan Itu saya IG tok. IG tuh Nggak ada yang lain mungkin Facebook apa? Facebook lupa password. Wow. Berarti wis suwe ndak Facebookan ya? Iya. WhatsApp ada passwordnya? WhatsApp ndak ada. Iya, jangan ya. Jangan. Tapi ya nggak sembarang di-share itu. IG-nya nasi tahu telur. Siap. Oke. Terus aktivitas sehari-hari. aktivitas Oh, saya
pemain keyboard, Ya. juga pianis. Wah. Di band namanya Downbeat, tapi juga kadang sama band yang lainnya juga sebagai stanky. Oke. Stanky. Oke ya. Oh, bandnya namanya Downbeat. Yes. Oke. Downbeat kan karya-karya original ya, Mbak ya. Kalau kan Ada. ada karya original Ada, juga. Saya agak ngeringet ya ini ya. Jadi mohon izin. Sak jagung. Sak jagung-jagung. Tapi untung ada Pak Udin, jadi agak ISIS Gitu ya. ya, agak ISIS ya. Atau radikal berarti ya. Mbak Bella, sejak kapan belajar main piano? Sejak kecil saya. Sejak kecil, umur berapa kira-kira? TK. TK itu umur Berarti umur 5-an berapa ya? 5 tahun. 5 ke 6 kali ya. 5 ke 6. Aku kalah awal ya. 5 ke 6. Lo kenapa kok kalah? Aku dulu kelas 4 SD baru belajar main iya. gitar gitu. Jadi ya kurang mendalam lah istilahnya ya. Terus apa? Sekolah musik juga. Ya. Dulu les. Mas. Oh, les kayak les privat gitu ya. Ya, betul. Di mana? Di Jalan Flamboyan, tapi lisensinya pakai Royal. Oh, pakai Royal. Itu teman-teman. Jadi udah punya ijazah sekarang ya? Sudah, tapi yang diplomanya belum ngambil. Diambil dong, nanti jangan kayak saya. Gak jopo-jopo, di sini nih bojone. Diploma, oke. Itu apa bisa dibuat ngelamar kerja gitu? Harusnya bisa sih. Gitu ya, Harusnya sesuai bisa. perkiraan saya berarti. Iya, Gitu. harusnya bisa. Karena ada penyetaraan ijazah ya. mungkin ya. Iya, istilahnya bukan jasa, kayak bentuk kita kalau naik grade kan ada ujiannya, terus kayak ada sertifikasi raport, ya. mungkin. Iya, sertifikasi. Tepat sekali. Betul. Ya. Apa lama sekali nggak lesnya? Terus sebenarnya lamanya banget. Karena apa ya? Ya kan kalau di Royal itu kan ada grade-nya kan, grade 1 sampai 8. Setelah itu kalau mau terusin ke yang diploma itu bisa. Tapi saya pribadi menempuhnya itu enggak 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Enggak, cuman 1 terus lompat 3. Bisa ya? 3 lompat bisa. Bisa loh, ini pura-pura kan. Ngomong masalah musik, kiblatnya Mbak Bella kemana Mbak? Atau kiblat bermusiknya musisi dengan downbeat atau inspirasinya. istilahnya atine sampean lah gitu. Condong kemana dalam ini? bermusik condong kemana? Condongnya ke bentuk ekstrakurikuler. Itu bagaimana itu? Ya, jadi di mana musik itu kayak ya ekstrakurikuler. Kalau kewajiban sekolah itu kan kayak kita harus masuk kelas. Oh gitu. Ya kan kita harus mempelajari. Kalau ekstrakurikuler kan pilihan hati gitu kan. Ya terserah aja gitu. Ini jawaban yang baru ini. Anyar. Asik. Ekstrakurikuler ya. Yang kalau di genre ya. Genre. Di genre kan itu sebenarnya kayak kalau saya bilang enggak suka dangdut ya bohong gitu kan ya. Ada yang suka gitu tapi enggak condong gitu, tapi ya menikmati gitu. Menikmati. Juga bisa membawakan. Bisa. Kalau ada yang mendemandnya, merequest ya. Iya. Nasib kita sama rupanya ya. Kewajiban. Kalau enggak ke ekstrakurikuler tadi loh, balik ke kelas tadi tuh. Kalau enggak masuk ekstrakurikuler berarti masuk apa itu? Kewajiban istilahnya kan formal, lebih ke formal ya. Itu kalau misalnya kita ada job gitu kan harus ada istilahnya kayak request dari apa namanya? Outlet mungkin vendornya, atau dari vendornya, tamu. Gitu ya. Berarti masuk intrakurikuler. Ya. Aduh, tak ingat mengiling akhirnya. Enggak kan aku lihat sih Downbeat kan bawain karya-karya original, tapi di sisi lain Downbeat juga istilahnya di kafe-kafe itu kayak reguler atau event-event wedding dan sebagainya kayak gitu. Kira-kira ya apa sih? Jadi kita juga akan, apakah memang band itu memang harus punya identitas bahwa band yang pakai karya original itu mesti ya wis harus idealis pakai karyanya sendiri atau ketika ono pekerjaan semacam kayak gitu.
ono tanggapan lah istilahnya. Iya, Itu iya. piye menurut sampean? Kalau saya sih sebenarnya nggak apa-apa ya, istilahnya kayak band indie pun kalau mau reguler juga sebenarnya nggak apa-apa ya, Sah-sah saja. sah-sah Nggak saja. Begitu juga kayak band reguler kalau mau ngindi juga ya, berkarya ya nggak apa-apa, sah-sah aja tuh kayak. Iya, iya, iya. Sebenarnya nggak ada batasan di mana kayak kota, oh band indie berarti panggungnya seperti apa, atau band reguler panggungnya seperti apa, band wedding panggungnya seperti apa. Menurut saya sih kayak nggak ada kotakan di situ. Toh juga kalau saya downbeat, kalau misalnya ada single itu juga kalau reguler ya nggak dibawakan. Kalau ada yang request Baru doakan. Tapi Oh, iya, iya, iya. agak gemes juga gitu ke loh. Ono sing request. Iya, iya. Padahal itu gak dilatih. Iya, lali kadang-kadang berisi nang di. Jadi gitu ya, Mas Tri. Heeh. Kita itu titelnya tergantung di mana kita gitu ya. Lek pas kita mengusung lagu karya kita sendiri, ya orang akan sebut kita band indie. Iya. Nah, meskipun dengan komposisi atau personil yang sama, ketika berangkat ke ranahnya ranah entertain, orang sebut kita Entertain. band entertain. Iya. Band entertain. Jadi gitu. Yo. Nah, sejauh ini menjalankan entertain dan itu dua-duanya, mana yang lebih dominan antara entertain sama Entertainnya entertain yang lebih Iya. dominan? Oke. Berapa karyanya berapa ya Mas Downbeat? dua Baru dua single Dua aja. single. Baru dua. Mudah-mudahan lebih banyak ini singlenya. Iya. Kalau perlu jangan single tok, jingle juga. Jingle. Ya, Totolan. Jingle. Jurus. Ngomong-ngomong musik, terus aku juga sempat dengar dengan gue mau nasi tahu telur. Oh, unik. Tapi yang dijual adalah yang ngetop itu sawut. Iya. Sawut ya. Si aku lali rupani. Sawut itu sing kok jajan pasar tuh. Iya, Iya. coklat Mas. Coklat. Iya apa sih? Sawut bahan dasarnya adalah puhung. Singkong, Mm. puhung, Mm, ada gula merahnya. ada gula Oh. merahnya. Terus nanti dibaruti kelapa. Oh iya, Betul kelapa. sekali. Iya. Jadi Oh. teman-teman Sinau sayang sekali memang kita enggak tadinya kepingin ada persiapan untuk T kali ini beliaunya ini untuk bisa perform. Eh, tapi next atau Ya. nanti ada mungkin Mbak Bella bisa ngirim ke kita filenya Mbak Bella Siap. kalau Oh, iya. diperkenankan nanti bisa diselipin di video ini. Betul. Siap. Gitu. Ini performing bikin sawut apa main? Dua-duanya wis. Kalau aku usul sih nasi sabut apa nasi sabut musik sabut. Musik Musik sawut, sawut, cakep. Musik sabut jadi Musik tahu telur. Musik Apa nasi? nasi Nasi tahu tahu Nasi telur. tahu telur. Ya. Oke, sebelum kita seruput lebih jauh iya tentang ilmu-ilmu dan wawasan dari Mbak Bella, ada baiknya kita ini menghadirkan sesuatu yang mengeringkan jadi pelumas. keringat dulu ya kita keringkan keringat. keringat Kita dulu. juga butuh lubrikan untuk apa cara berpikir kita yang supaya tidak macet-macet banget. Ini cek biar ini cek iso kelet iki lho, cek iso keteng gitu ya. Biasa gitu. Ya wis sik break dhisik. 5, 4, 3, 2, 1 bantingan lawangi. Oke, kita kembali lagi. Gimana tadi? Kita akan mengulik ya minimal perjalanan tipis-tipis ya Mbak Bella. perjalanan musik sampean ya. Suka maupun dukanya dalam bahkan pas belajar Oh iya. piano. Ada suka dukanya atau gimana? Termasuk juga pas udah masuk ke dunia terjun langsung. Jadi udah perform kayak gitu. Gimana? Apa ada pengalaman yang paling berkesan gitu? Paling berkesannya adalah Cek ojo ngomong kesan-kesan dhisik, Mas. Kan perjalanan Oh, dhisik. perjalanan. Iya, Oh iya, perjalanan. betul. Perjalanan bermusik. Jalannya tuh gini. Saya dulu tuh kan sebenarnya enggak mau pegang keyboard ya, enggak mau pegang piano karena enggak tahu ya anak kecil kali ya waktu itu kayak enggak gitar aku nyekel gitarain. Oh, ngono? Iya. Wow. Pertama kali naik panggung itu posisi basis aku, Mas. Wih. Basis festival ya, Kak. Festivalan di sana. Iya. Berarti nyanyi pacar. Iya, Wah, Jarwo. Jarwo. Iku lagu apa sih? Karma. Karmane coklat. Coklat. Oh, Nah, itu lagu yo buat festival juga Itu. memang. Ya.
di aransemen paling dileboni Metropolis Part 1 paling. Itu jadi awalnya saya sebenarnya enggak pengen pegang piano atau pegang keyboard karena merasa ya udah ini aku dilesin piano ya wis iki ae, tapi aku passionnya pada saat itu enggak ke situ. Oke. Manut wong tua ya. Iya, Sebenarnya. Terus band-bandan sekolah biasa. Terus akhirnya ada temennya papaku itu punya anak bikin band untuk reguler. Untuk reguler. Untuk reguler. Hah, opo? Butuh keyboardis gitu. Opo sih band reguler? Gak ngerti kan. Regulernya opo? Nanti main di kafe gini. Oh iya, tapi main keyboard nggak mau, aku main gitar. Sampai di tahap bapak ketemu bapak berunding. Wes salah anakmu aja ngomong gitu. Akhirnya saya disuruh papa itu, ya wes lah ikut toh nyoba gini. Iya wes gitu. Nyoba ikut. Dengan posisi saya ndak tahu chord sama sekali. Wah, belas ndak tahu. Ndak tahu, karena yang biasa dilakukan pada saat les itu kan cuman baca partitur not balok aja. Oh iya. Terus chord-chord kayak sesimpel A minor mungkin atau C mayor itu nggak ngerti. Malah nggak ngerti. Oh, iya. Tapi waktu baca itu sering itu itu bentuk chord gitu kan. Kadang juga kalau yang pada saat itu ngobrol sama teman-teman yang band pertama itu, loh, iku chord apa Bel? Karo Mas. Iku pokoknya ngene. Pokoknya iki do mi sol ngono ya. Iya, pokoknya iki ngene terus. Iya. Oh, iku enak iku muni nih. Gak ngerti chord apa. di tahap belajar lagi akhirnya waktu sudah lesiku kan wis istilahnya sudah grade sekian gitu kan, aku lupa grade berapa. Wis les itu iso main lagu istilahnya orang bilang sangar wis iso main sangar. Tapi main A minor ora iso. Jangan-jangan les keyboard metode Umi. Ya apa metode Umi? Metode Umi apa iku? Apa ya? Mulai ngaji Bos. Tadi gak ngerti hurufnya apal bacaannya kayak gitu loh. Gak ada, mungkin kalau aku bilang gak ada latihan untuk ke arah situ ya kalau di klasik ya, karena kan baca teori teori gitu doang. Terus penerapannya di lagu yang sebenarnya klasik itu juga ada chordnya itu nggak terulik gitu. Cuman bacanya doang, terus opo iki ono kongon lapot, trijine lapo kayak gitu-gitu tok. Jadi sempet jadi musisi sing textbook banget ya. Iya. Gitu ya. Terus band-bandan itu band-bandan kafe yang reguler tadi kan? Main lagu. Loh, lagu ning terus ya apa Mas? Caranya gimana? Ya diulik. Ya apa ngulike? Ya digolek iku melodine. Ya apa? Paling bayanganmu ditulis dhisik paling. Iya, bayanganku. Gitu ya? Aku tuh bikin not balok dulu terus iya, lah kok angel. karena jujurnya enggak ada pengetahuan untuk apa ya, hearing kali ya. Kalau kita biasanya kan sekarang kan nyari lagu dengerin terus iki ngono kan. Enggak terlatih, kupingku enggak terlatih ke situ. Terus akhirnya lagu pertama itu lagunya Black Eyed Peas. Wah, ngeri ya. Black Eyed Peas judulnya Where Is The Love. Where Is The Love, ya. Kan nadanya kan pim bim 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 bim. Itu tuh aku nyari sampai kayak dan dieja. Karena nggak ada not balok dan aku nggak ada basic buat feeling nyari itu tadi dari hearing belum ada pada saat itu. Sekarang udah ibaratnya pitik sing jago iku lho. Saiki ngawur tok izin deh. Lek sing mlaku dodok dhisik iku. Gitu. Awalnya terus akhirnya keterusan di reguler, main reguler, ganti band lagi. Akhirnya dapat di band reguler namanya Flaber. Oh, Flaber berarti sama Nano Firman Esa kalau nggak salah. Betul. Mas Nano, Mas Rahmat. Ya. Iku koncoku plek iku. Mesti koncoku ketemu plek. Kayak umbul. Tetangga. Ini Mas, kan rumahnya di sini. Iya. Oh, iya. Tuh Mas Nano betul. Gendut ya. Kalau Flaber dulu kan kita kenal bahwa mereka bawain musik ajeb-ajeb, kita mengistilahkan ya. Iya, betul. Memang benar ya. Iya. Ya. Di posisi ajeb. itu
saya masih les sebenarnya. Kan saya masuk labor itu SMP kelas 3. Iya. SMP. Kinyis-kinyis ya. Kinyis. Udah tapi enggak sekolahnya enggak ganggu itu kan karirmu gitu kan. Iya, kalau egonya anak muda, egoku dulu ya jangan sampai sekolah mengganggu band-bandan gitu. Itu ya, jadi yang benar kayak gitu. Itu yang benar. Filosofis sekali ya. Asik. Enggak, Ibu-ibu sinau. Iya. Ya itu tadi sing ekstrakurikuler tadi itu loh. Sebenarnya itu yang bikin istilahnya kayak ternyata passionku di sini nih gitu loh. Awalnya aku dilesin piano sama papa itu kayak yang lah bos kok gak dilesno karate talapota ngono lho, kok piano ngono. Ternyata oh iya passionnya ke situ juga ternyata. Dan kamu bisa merasakan benefitnya sekarang ya. Sampai sekarang. Berarti pinter ya papa. Asik. Ada Wah, kopi bunyai. Ting ting. Sementara rata-rata masih persiapan kasih. mungkin belum datang ya. Ya. Ada kopi semon ini. Iya. Terima kasih Nyai. Thank you. Aku ada sedikit cerita ya. Ingat ceritanya Bella tadi Mas Dri. Iya. Jadi aku pernah band-bandan. Yos dulu Melan itu namanya sebelum Melan ini namanya Akuma. Akuma Jawa Pangpol wis. Ayo aku tak siap no kopi. Nah, itu jadi teman-teman sinau. Ya ini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan teman-teman ya yang merasa ini jangan ya. Cuma cerita aja. Golek keyboardis Bel. Kita cari keyboardis. Rama ini bilang, aku kan keyboardis Mas. Oh pianis. Makanya ini aku mau tanya sesuatu hubungan sama keyboardis dan pianis itu nanti bedanya apa? Tolong dijelaskan yang lebih berkompeten. Singkat cerita latihan, tes lagunya Jawa Pangpol. Di studio dia meneng tok ini. Korte tak contohin ini A minor mbak nyanyi mbak cinta minor ke ngomong kan. Begitu selesai lagu dia ngomong nggak ada bukunya. Iya. Pernah ngerasa kayak gitu? Iya. Nah itu padahal Iya. beliau ini keyboardis pianis ini itu juara nasional juara 1 tahun itu. Yeah. Jadi memang perlu apa tadi ya hearing kayak belajar bahasa Inggris itu ya hearing apa listening writing kayak ngono iku ya istilahnya ngulik kayak gitu kan. Siap. Aku mek Mas Tri biasanya ya gitu lungguh bareng wong loro terus enggak gawe lagu ini. Nah kadang kelemahan kita pas gak ono kopi ini Mas Tri ya. Iya. Kopi. Enggak, tapi selain itu tadi, selain apa ya, itu disiplin ya, Betul. Ilmunya bermusik. Tapi menariknya kayak gini, dia nggak tahu papai sampean kok bisa melihat Bella iki mesti gini. Visioner Pol, iso nebak ngono deh. Jarang ada orang tua yang macam kayak gitu. Saya pribadi menganggap bahwa apa sih kalau dari keluarga saya ngomong keluarga saya, lapo kon kate urip tekan musik iso lah ngomong urip dari musik. Ya. Tapi ini berbeda. Kalau Bella kan langsung ayo Diarano kamu dek piano padahal passion waktu itu masih di gitar gitu. Gitar atau bass atau apa kayak ini. Tapi papamu bilang kamu keyboard aja. Dan dia bisa membuktikan jadi, gitu. ya. Selain ya. Gitu. Gimana jadi, kabar papa? Jadi thanks to papanya Bella gitu ya. Papa Bella. Sehingga Bella bisa kayak gini keren banget asli ya. Aku aduh sayangnya Bella nggak bawa keyboard tadi. Nanti next ya. Next. Kalau papa tuh sebenarnya juga musisi yo Mas. Oh. Dulu beliau tuh main campur sari. Di mana? Di Jayaningrat itu loh. Boleh disebut dong, papa siapa sih namanya? Pak Hartono. Pak Hartono. Hartono. Om sungkem dari putranya ini. Dari kami temanis. Gitu. Dulu main campur sari. Pegang Dulu, apa? Gitar sing cilik itu apa ya Mas? Ukulele. Iya. Aku wangel kentrung yo. Iya. Aku sendiri aja enggak nguasai loh. Gitu bass, kalau enggak gitu ya kadang-kadang keyboard juga gitu. Tapi kalau papa basicnya otodidak. Oh ya? Otodidak. Wah, Pure bisa otodidak. baca ya notnya? Enggak tahu, saya enggak pernah ngetes. Enggak pernah tanya lo ya, enggak pernah Kapan ngetes. ayo dicoba tak turun nang omamu wae ta. Pak, Iya. ini ada not balok ya.
Iso iki ngene lho le. Dari situ mungkin visionernya papa mungkin nyantolnya ke visionnya dia yang itu ya. Istilahnya kayak oh aku iso musik otodidak, anakku opo kata lesno musik ae. Mungkin kayak gitu. Betul. Dan barangkali ya belajar dari dirinya sendiri ya. Sampai begitu kan. Mas Dik, kan kita ngobrol soal itu tadi toh. Bella ini ya hidup atau maksudnya dia berjalan di dimensi reguler atau entertain juga di apa istilahnya Bel? Sing indie ya. Karya sendiri itu ya. Nah itu kayak ada ya klasik lah, ada gap gitu. Gimana Mas Tri? Mas Tri memandangnya ini sebelum kita tanya ke dia sendiri. Bella ini cocoknya kemana arahnya ini? Enggak sih, makanya aku malah justru kepingin menggali, pingin belajar dari Bella. Bella kalau memang konteksnya entertain, entah itu indie, entah itu kita berentertain di venue-venue, itu namanya kan juga entertain gitu. Iya. Indie pun juga dia ada tuntutan juga. untuk entertain juga. Betul. Materinya yang Cuma kan yang menjadi permasalahan bahwa kalau di kafe-kafe yang orang menyebutnya adalah entertainment atau apa entertainer ya gitu. Itu bawain lagu orang, cuma kayak gitu aja. Nah, cuma kayak gitu. Gimana? Apa perasaanmu menjalankan dua-duanya itu? Nah, sebenarnya kayak ada pertanyaan besar sih ya Mas ya. Kayak kan budale yo ngomongnya aku anak band. Ya. Aku anak band gitu sing istilahnya kayak ada kebanggaan di mana keluar bawa alat gitu kayak. Lapo tenang di Mbak band ta. Kata kalau recording Nah iya. itu kan kebanggaan sendiri kalau misalnya kita ngomong kalau kita ini anak band gitu, kita musisi anak band gitu. Tapi ada kebingungannya kalau di saya itu ketika kebingungan itu sudah lama atau baru saja? Barusan, karena sebenarnya barusan juga terjun ke yang indie tadi itu, yang berkarya itu tadi. Supaya kamu bisa dapat energinya untuk jawab diombe dhisik. Oh ngono bener. Oke. Tos ya. Iya kok tos. Tos bener. Ding. We're back. Yes. Wah enak ngopi seger. Seger langsung kelem. Kelem. Kudu kelen loh ya. Kayak M gitu kayak N. Lanjut. Sing iku mau tadi apa? Kebingungan sampean. Pertanyaannya. Kenapa kok indie sama entertain yo band entertain. Band reguler itu kok beda yo. Sing ada di atiku ku ngomong kok beda yo. Lek misale secara panggung wis ngalami banyak toh kalau reguler, mau wedding, mau panggung rejing sing gede gitu, terus mau panggung kafe kecil di pojokan gitu ya pernah ngalami, beribu penonton itu juga pernah ngalami. Kenapa kok pada saat maju sebagai indie atau band yang membawakan karyanya sendiri kok ada ketakutan, bukan ketakutan ya, grogi ya, nervous sing ya apa ya over ya padahal lagu-lagune dhewe betul lagune gak angel kan lagune dhewe bedo rasanya di situ dan secara apa namanya logika aku mengatakan bahwa lu kan aslinya podo ae kan kon yo performer ngono kan kamu yo main di panggung istilahnya gak reguler gak indie gak nari gak opo yo koreo kan ya gak koreo gak opo yo gak sulap. Gue ya performer gitu loh, kamu naik panggung ya performer. Apa ya sing gare bingung, gare grogi, wedek Mas pas iku. Main kok salah kok korte nang ndi yo lali ngebleng. Kemeringet udah ketemu jawabannya itu. Sebenarnya belum ya, tapi merasakannya yang sudah ketemu. Jadi kalau indie itu ada perasaan sebenarnya yang bikin grogi itu adalah perasaan bangga kalau saya. Oh ya. Karena punya karya sendiri. Iya, terus dipertunjukkan, dipertontonkan, diperdengarkan sama teman-teman lain. Itu kayak ada bangganya. Kalau misalnya reguler kan kita menghibur nih. Ya bukan ndak bangga tapi kayak yang ya menghibur gitu. Kayak di situ tapi aku belum nemu jawaban nih. Atau mungkin Mas barangkali pengalaman saya ya.
diterima gak lagu iki. Kayak Iya, gitu mungkin ya. iya. Iya. Pernah itu beban betul ya. Ya ono sing seneng mau meneng tok ya ono gitu. Gak blas gitu ya juga ada. Lagu Mungkin itu ya. boy, Yo ono sing ngomong. ngopo Ah, lho. iya. Kene gawene apa Ngeluh. koprol kan. Gawe ngeluh. Ngeluh. DM meneng. Nah, ini aku ada pertanyaan. Ya ada hubungannya juga sama ranah entertain dan ranah indie ya, Mhm. band indie itu. Ada sementara teman kita yang dia band indie, lalu di waktu-waktu yang lain dia nyemplung di dunia entertain Mas Ri. Ya di dunia reguler maksudnya. Ya, dunia Kalau reguler. entertain semua sama-sama entertain Mas. Iya sih. Meskipun Iya, benar, indie pun setuju. juga dia entertain juga. Reguler. Benar. Reguler, Reguler betul, ya, betul. anggapnya reguler. Yang bawain cover-cover lagu Cover-cover lah. lagu. Mm. Jadi dia gini aja. Gampangnya gini. Aku iki band indie. Terus ada tawaran, apa kok kamu tidak sekali-sekali nyemplung di dunia reguler kayak gitu. Gimana? Apakah kamu punya nuansa sing seperti itu selama ini? Kalau nuansa enggak, karena aku berawal dari reguler dulu. Reguler dulu justru Baru ya. Oke. Downbeat ini reguler dulu, baru gak pengen gaya lagu. Gaya Malah kebalikannya ya? Malah kebalikannya. Hmm. Jadi kayak jet lagnya kebalik nih. Kalau dari indie ke reguler, saya penasaran juga sebenarnya gimana. Kok nggak banyak menemukan yang kayak gitu, apa karena harus berbeda, memang harus dibedakan antara indie dan reguler banget atau gimana. Sedangkan kan kalau kita semua kan sebenarnya performer semua, Performer, sama-sama iya. alat ya podo. Iya, naik panggung Iya. semua gitu kan istilahnya. Gitu. Tapi ngerasakan nggak kamu pas jadi reguler, Mm-mm. terus pas jadi indie, perlakuan terhadap kalian tuh beda nggak? Beda. Betul loh kamera ini. Beda. Mas Rik, Beda. kita pernah mengalami nggak Mas Rik? Beda nih. Beda. Iya beda Mas. Beda woman. Apa dari perspektifmu? Contohnya nih ya, contohnya gini, kalau saya tuh kalau reguler tuh keyboard segede gaban itu tak bawa sendiri, stand, main wis kesusu buka keyboard lapo Iya, masang iya. sustain, yo ready Heboh ready, dewe. yo bingung dewe, masih ki lone kurang apa sembarang kalir. Nah begitu waktu ke dunia yang indie itu jet lagnya di sini. Ternyata ada tim produksi, ternyata ada teman-teman kru yang ngebantuin melakukan hal itu yang Yeah. biasanya tak lakuin waktu reguler. Jet lag, sustain tak bawa sendiri, adaptor tak bawa sendiri. Mbak, tinggalan. Lo gak mau Mas, tak wangi. Lo gak usah sampai ndek backstage saya. Lo gak apa-apa masih cepet. Lo gak ikut tugasku. Oh iya. Tak kena. Sebenarnya enak tapi kayak ada jet lag-nya loh Mas. Iya, Jet lag asik, kayak sing iya menang terus saya. Terus biasa umat. Iya. Tapi tak balikin lagi ke yang dominan ya kan, karena dominannya di reguler. Ternyata enak juga ya kayak gitu kalau sebagai performer tuh rasanya jadi kayak yang kita bisa fokus sama permainannya kita, Iya, kita bisa betul. fokus membangun mood, kita bisa fokus untuk nyenengne awak dewe sebelum kita nyenengne wong ngono lho Mas. Istilahnya munggah panggung itu udah sing ya wis halo niku wis kenal lek biasane kesusu nganu dewe kan halo niku kan halo yo halo Sengol-sengol gitu. Iya kesengol. Yo halo, sepurane telat rek. Nah, iki kayak sing bener-bener yang halo. That's why kenapa ngelihat artis-artis yang sudah gede, mungkin solois kayak Afgan, Raisa atau siapapun band-band udah gede banget tuh kok bisa kayak gitu ya mungkin ada treatment yang berbeda yang dilakukan sebelum dia naik panggung sama perbedaannya sama yang reguler ini reguleran. apa. Nah, kalau aku mikir kenapa nggak bisa di treatment hal yang sama di mana wong kene podo-podo performere gitu. Biasanya kayak luwe greng ngono, tapi Lebih yo greng. kendalanya kan balik mana budget. Budget ya. Ya kalau saya iya sih. Jadi budget Budget. itu kalau menurutku adalah sebuah akibat. Oh iya. Tapi kan harus ada sebabnya. Iya betul. Jadi nggak tahu menurut Bella bener apa enggak karena ketika kita main reguleran materi aja sudah beda mungkin. Mm-mm. Satu. Terus yang kedua buat orang itu tadi buat
kita ini yang sudah punya karya, kadang-kadang kita juga belum pede untuk membawakan karya kita juga. Iya. Sementara dilema juga ini yang ketiga, audience, gitu. Audience pasti akan melihat yang ngetop dhisik. Lagu sing ngetop saiki apa iki? Nah, iya toh. Ya, betul. Lagu sing ngetop iki dhisik iki apa? Mau enggak mau kita ngikuti audience. Sementara ketika kini ngerti audiennya, waduh audiennya kok ngene rek, padahal laguku karyaku kayak gini. Ya. Kita belum pede gitu. Ya. Ya. Fenomenanya Betul. sama kayak gitu. Ya, terus yang keempat, akhirnya berakibat ke masalah penghargaan itu tadi. Ya, rewardnya. Budgeting. Budgeting. Matematika. Kalau aku ngeliatnya juga ada masalah satu hal lagi. Ada hubungannya juga sama yang tadi. Ketika kita udah indie gitu ya, udah bikin karya 1, 2, 3, 4 sampai album. Lalu ada tawaran kayak reguleran lah. Saya pribadi iya dan tidak. Iyanya oke, aku juga pengen punya lahan perform yang lebih ya. Aku seneng tampil gitu kan, katakan. Tapi enggaknya gini, aku itu butuh waktu untuk bikin karya itu kan. Otomatis kalau aku reguleran akan mengurangi waktuku bikin lagu sendiri. Malah waktunya kepakai untuk ngulik lagunya orang. Barangkali ya teman-teman sebagian itu memang ada yang punya kemampuan ekstra sing aku iso nggawe lagu dhewe, ngulik lagu dhewe ya hajar gitu. Ya sayangnya aku ya enggak seperti itu. Jadi sekali aku bikin lagu tak tekuni lagu supaya enak kayak gitu. Enggak syukur jadi gitu. Ada loh kasus teman kita, mungkin kamu tahu ya. Siapa sih jenenge arek iku? Tahu sak ranjang wis tak band mbak aku. Aku tahu pernah. Kiai sing paling gampang ya teman kita dari taksi mamane. Oh ya. Aku sempat bantuin taksi. Ya gitu, mereka bisa memproduksi lagu, ya bisa ngulik lagu. Produksi ngulik. Wah, gak iso ya. Hebat ya. Kamu bisa enggak kayak gitu? Kayaknya belum Berani atau gimana? Belum bisa sepenuhnya, Mas. Kalau mungkin kalau aku tipikalnya sama kayak Mas Unyep yo, sing misalnya ono lagu kok sing ping tenang aja, gak usah bingung sing lias. Yo ketu iki sik ae, iki sik. Nah kalau disambi kene mikirno lagu wis ngene moro-moro meneh PR iki yo gawe wedding. Hah ya apa? Oh ngulik iya. Wis lali wis. Lali moodnya hilang boyo. Apa pengaruh dengan warna sing sering dibawa? Sorry kalau aku ngelihat si Bella perform gitu kan lebih ke arah R&B, bener nggak? Iya. Musik-musiknya juga R&B, ke arah soul ya. Bukan Jesse ya. Oh ini teman-teman Sinau ada contohnya. Bukan Jesse. Ada ya, ada satu contohnya ya. Ada. Kan. Coba lihat ini, coba lihat sekarang ini. Ojo dhisik Mas. Ini diceritakan dulu. Baru nanti. Baru di play. Nah, iku ya apa musik yang nanti ini mau diselipkan oleh teman-teman ini. Itu musik yang gimana? Musiknya sebenarnya pop ya. Generalnya pop. Tapi mungkin ada R&B, ada soulnya. Tapi bukan jazz. Kadang kan selalu salah kaprah gitu kan kalau main. Kamu main keyboardnya jazz banget. Hah? Gimana? Enggak, padahal gimana ya? Iya, makasih. Bisa ngomong ngono tok. Padahal yo gak jazz. Gak iso main jazz. Angel. Yes, minimal fusion lah ya. Iya, kan ada ya bukan detail sok detail jadi aku enggak jazz, aku R&B bukan gitu, tapi kayak yang ada beberapa pengeneralan kalau main chord mayor 7 itu adalah jazz gitu loh Mas. Yo. Biasanya kan kalau udah gling, jazz, arek jazz. Kayak diminis titik jreng, jazz ini jazz. Padahal lagunya enggak jazz. Lah ini nanti yang mau diperformkan itu apa? Ini nanti performance-nya aku coba menunjukkan bandku dan aliran yang segmennya downbeat ini ke arah R&B, pop, soul. Generalnya di situ ya ada jazznya dikit banget, tapi mostly-nya di pop R&B. Oke. Seperti ini. Nah.
Yes. Apik Ya. loh yo. Keren. Masih iku mau. Top ya. Iku mau yang terakhir sebelum video tadi kan Bella ngomong bukan jazz ya. Seolah-olah ada fobia terhadap jazz. Sebenarnya ndak fobia Mas. Aku Enggak. tuh pengen main jazz, tapi kayak bukan fobia, jadi kayak kebiasaan mendengarkan orang tuh kayak kamu nih jazz banget ya, padahal kayaknya nggak jazz banget gitu. Cuman gegara Komentar mereka. chord yang mayor 7 gitu doang Oke, gitu loh. tuh. Kayak langsung dikotakkan ini jazz gitu. Padahal Jadi klasik bukan- ya ngono nih. Bukan fobia. Kalau fobia sih enggak, karena aku pribadi kalau misalnya ada kesempatan untuk belajar jazz mau banget. Ya. Mau banget, dan istilahnya mendalami semua genre lagu tuh mau banget. Cuman yo iku mah misalnya main kling titik jazz. Lebih kesungkan kali ya. Iya, Nangkus. nanggo sambung. Tapi kan itu kan sudut pandang ya. Iya, Sudut pandang orang menilai tentang musik, mbah iku orang yang sok tahu tentang musik, mbah orang itu yang awam dengan musik, atau orang itu memang benar-benar pemusik, tahu musik, Iya. gitu, atau memang dia penikmat musik. Mm. Artinya sah-sah aja ketika aku ngomong, oh Bella memang jazzy banget, touchingnya dan sebagainya kayak gitu. Jazzy lebih halus kayaknya ya. Oh iya iya. Iya. Saya kan ngomongin jazz. Tis titik ngono lho. Jazzy kan berarti. Iya. Jazzy sih sah ya. Sih acceptable ya. Acceptable. Oke. Aduh. Soalnya ada imbasnya Mas Tri. Kalau sudah jazz gitu nanti kayak pengkotaan, nanti dianggapnya aku pemain jazz gitu. Terus habis itu dihadapkan lagi dengan ayo lagu ini. Loh, aku gak iso jazz. Aku gak iso jazz gitu loh, kayak belum bisa, bukan gak bisa. Belum bisa. Tapi bisa diulik sih, balik lagi bisa diulik. Jadi teman-teman Sinau, ini pengetahuan buat saya, buat maksudnya kita semua yang di sini. Ya, Mbak Bella dengan downbeatnya, dengan segala macam warna yang diberikan pada ilustrasi musiknya, jadi performannya itu memang menunjukkan ya inilah bahwa kami orang-orang seni ini ya kepingin mengekspresikan dengan ala kami, intinya kayak gitu. The way we are kayak gitulah. Iya. By the way, Mas Agung sudah ready? Wah, Tadi ini Bunyai loh, ini kopi original gitu. Nanti kita akan tawari Mbak Bella, ada es, kopi, ada macam-macam. Mantap. Kita kasih waktu ya. Kita nunggu dulu. Sekarang kita seruput ini dulu. Oke, bismillah. Oke, sampai di mana kita? Boom. Sampai di mana tadi Mbak Bella? Boom. Sampai di mana tadi? Oh, indie reguler. Ya. Oh ya. Indie reguler. Ya, beda. Rasanya beda tapi pelakunya sama aja Ilah. Pelakunya sama. Belajarnya banyak dari indie secara produksi itu bisa sebenarnya diterapkan di reguler juga, dan funnya reguler itu nge-please orangnya itu bisa diterapkan di indie juga. Ya, belajar ya dari satu sisi ke sisi yang lain. Iya. Betul. Ya. Luas jadinya ya. Luas jadinya. Baliknya ke itu tadi, berangkatnya ngomongnya anak band. Ya sajanya lebih enak gitu ya daripada kita kejebak untuk terkotak-kotak ya. Iya. Malah menuntut kita untuk lebih pede bawain karya sendiri di tempat-tempat reguler kan masih kan. Nah, iya. Kan lebih asik kan gitu toh. Harusnya gitu, tapi ya mungkin ada beberapa istilahnya kayak pertimbangan bahwa kalau bisa jangan, kan beda nih kalau nanggap kamu reguler sama nanggap kamu indie kan beda. Yang apa Bang? Treatmentnya terus itunya kan beda. Iya juga sih. Tapi meskipun terkotak-kotak Mas Tri, asalkan interaksi sosialnya lancar sih menurut nggak masalah sih. Iya sih. Jadi horizontal nggak ada naiknya. Gap iya, kasta lah kayak gitu. Iya. Gitu. Buktinya penghargaan orang-orang ke Temanis mama nih. Pas di stasiun kita. Iya. Ya tadi go lagune wong enak, terus kita bawa lagu kita sing reunian growogi gitu. Tapi fenomena yang kita lihat, penghargaan orang ketika bawa lagu sendiri terhadap kita ya, kita bawa lagu sendiri. Kok orang-orang stasiun itu semuanya minta ampun, Mas lagu Dewa itu, wah apik Mas ini. Mereka lebih apresiasif ketika bawa lagu sendiri. Ya mau rasanya ya, masuk kata gak diterus nggak lagu meneh sampai 100. Kayak gitu. Lanjut. Oke, ngomong-ngomong penghargaan,
Malang, kondisi Malang piye? Malang iki apa ya Mas yo enggak tahu ya. Kalau yang tak alami dari dulu hingga sekarang itu lambat. Nambah. Gitu ya. Lambat untuk apalagi buat pekerja kayak kita ini ya yang hidupnya dari musik itu rewardnya itu lambat naiknya. Lambat naiknya apa sempat turun bahkan? Bahkan sempat turun. Aku pernah menyaksikan itu soalnya. Iya, Sempat mudun. bahkan sempat turun. Enggak, yang aku maksud namanya penghargaan itu kan tidak melulu harus dengan uang toh. Iya. Artinya ya buat penikmat musik juga semua teman-teman Sinau ya kami pekerjaannya adalah musik gitu. Sehingga sejalan antara reward yang kita terima dengan apa yang kita tampilkan sehingga apresiasi juga harus ada seimbang. Betul. Ya. Kan betul itu sekali. harapan atau mimpi Harapan, ya. betul, Nah, betul. kayak gitu. Lah itu menurut Bella itu apa? Kalau aku wis 7 wulan sih aku gak nyanyi ya, jadi aku gak ngerti. Jadi Alhamdulillah. rata-rata Regal. Yeay. oh iya tadi pesan susu Ram Regal Mbak Bella. Ram Regal. Ini susu kopi susu gula aren. Laren. Ini Ram Regal. Ini enak ini. Susu kanan. Ini susu kanan ya. Heeh. Oh, jadi ada Sukasuki. Sukasuki ya, susu kanan, susu kiri. Matur nuwun. Ini saya masih nyoba yang susu kanan. Terima kasih Mas Agung. Terima Terima kasih Mas Agung. Thank you. Terima kasih rata-rata. Rata-rata. Gitu. Ya aku mau balik mana? Ya bos, kira-kira bisa sejalan nggak dengan kondisi yang semacam ini? Kalau yang nanggapi Mas tadi ya memang harusnya seperti itu sih ya. Istilahnya kayak kita jual barang gitu kan berarti kita harus mantesin barang yang kita punya kan produknya kayak gimana supaya bisa dibeli dengan pantas juga gitu loh. Mantes nih awake supaya bisa pantas buat orangnya juga akan memberikan reward yang pantas juga. Apple to apple tadi ya. Ya. Tapi udah siap nggak sih Malang? Ya gimana ya? Kalau siap kayaknya sudah harusnya sih. Cuman kalau nggak tinggal gebrakannya sih kalau kataku. Gebrakan gitu ya. yang Menurut Bella yang bisa membuat gebrakan itu Gebrakan pihak sih mana? yang gimana sih maksudnya gebrakan? gebrakan yang istilahnya kayak contoh kalau tempat reguler itu di mana tempat reguler itu live musik itu bukan dekorasi gitu. Yang benar-benar sudah mulai ada sekarang, sudah mulai ada di mana tempat ngopi atau tempat kafe atau restoran yang di mana dia memang sangat-sangat butuh akan live musik untuk memanjakan customernya, untuk menservis customernya, bentuk servisnya outlet terhadap customer. Bukan kalau zaman dulu mungkin masih ada yang ya ndak ada band ya tempat ya wis rame gitu, ada yang ya istilahnya tadi yang aku bilang akhirnya si band ini jadi kayak dekorasi kafe aja, bukan jadi kayak fiturnya kafe gitu. Ada sekarang sudah mulai ada tempat-tempat yang menempuh apa itu breakthrough-an iku lho. Sudah aku kalau mau nonton live musik berarti ke sini nih gitu. Itu menarik sudah ada. Nah, kalau itu semakin banyak kayaknya akan semakin menantang juga buat teman-teman dan saya pribadi untuk memberikan produk yang seperti apa. Istilahnya akan memutar otak lagi buat aku mau jualan produk apa nih gitu. Biar laku gitu. Istilahnya biar bisa menarik dan diterima juga oleh orang yang datang ke tempat itu gitu. Dan itu orang milih yo, aku pingin iki yo datangnya hari ini. Betul. Kalau aku kesini hari ini dapatnya ini ya gitu. Itu impian nih Mas Nyep. Kayak dari aku pribadi kayak impian kapan yo ono audiens yang bener-bener paham banget. Istilahnya kayak hari ini adalah seperti ini nih. Istilahnya iki Jazzy Night gitu. Berarti lagunya jazz gitu. Kalau misalnya besokannya iki pop, iki lagu iki. Terus ngopi. Mas Nyep, ayo ngopi. Aku pengen ngrungokno lagu jazz iki. Oh nang kene. Dino iki nang kene. Nah, itu. Waduh di taman ada kedai bisa dikenekno iki. Izin RT RW sih. Izin RT RW sih. RT RW. Enggak, jadi ya di samping itu juga ada kalau cerita lalu ini ada sebuah cerita, ada permasalahan ketika outlet
ono tiga pihak ini, outlet Mm-mm. sebagai orang yang menjual produk. Ya anggap saja kafe gitu. Mereka jualan produk. Terus kita sebagai dekorasi atau ojo lah, kita memang mau berkarya. Iya. Terus juga ada audiens di situ. Mm-mm. Kenapa sih aku tadi ngomong kondisi Malang itu siapa apa enggak gitu. Malang anggap saja kota pariwisata, kota pendidikan dan sebagainya. Berarti kan hubungannya dengan daya beli. Betul. Ketika suatu saat kita mau tampil bagus, outlet terus langsung ngomong, misalnya kayak gitu, outlet ngomong, Mas, Bangsa Pasari iki kebetulan orang daerah iki, kan gitu, sukanya lagu-lagu kayak gini, wes drop wes kadang-kadang kayak gitu. Yeah. Lo Mas, kita bermain musik kayak gini, lo gak iso Mas, aku ya dodolan makanan soalnya gini, tamuku juga membutuhkan, kasarannya semacam kayak gitulah. Servis itu tadi. Juga menyangkut daya beli yang datang gitu loh. Yeah. Kemampuan orang untuk membeli secangkir kopi atau sepitcher bir misalnya kayak gitu sudah bisa dibedakan gitu loh. Akhirnya bisa dibedakan, oh tamu-tamuku yang datang adalah semacam kayak gini. Nah kayak gitu loh. Itu beratnya sebenarnya bukan di kita ya. Itu beratnya opo lek ngarani ku lek di sebuah kafe konseptor apa ya? Apa marketing itu kan ya tim kreatifnya. Iya konseptor. Di mana dia menurutku yo kalau kayak gitu tuh akhirnya harusnya si penjual produk itu bisa menentukan pasarnya yang sesuai dengan fitur yang dia kasih hari itu harusnya sih menurutku. Jadi kayak yang bukan melulu tamu adalah raja, kadang juga tamu adalah raja pun juga bisa menyengsarakan rakyatnya. Iya. Kadang-kadang tamu ya betul didikte ya. Iya, kadang raja juga harus dibimbing gini loh King kalau misalnya. Kok gak iso gini? Mas. Guyon. Iya. Gitu. Kalau menurut aku pribadi kayak kalau itu dibebankan sama pelaku musiknya sendiri juga kita wis bingung ngatur mood segala macem, bikin setlist terus moro-moro bawain lagu wis enak-enak sesuai dengan yang kita suka, moro-moro ada permasalahan kayak gitu kita harus nge-please gini. Wah, gimana ya? Kalau aku pribadi kayak aneh loh Mas Tri kayak itu. Ya apa? Lek wong iku gak ono berarti gak. Terus lek wong iku ono masuk kudu iyo gitu kayak. Iya, jadi permasalahannya bisa jadi kesalahan kita sendiri ya. Kita harus juga mau ngakui ya. Artinya mungkin karena ya wis iki aku isone main musik kayak gini. Beng lagunya segitu ya. Beng lagunya kayak gitu, anunya audisnya kayak gitu dan sebagainya. Sementara kita dapat komplain dari outlet. Karena mungkin ya karena balik mana tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita sebagai musisi paling tidak juga harus ada. Ketika kita tampil koyok Bella, ya wis apa carane performing mbuh bayar murah, mbuh bayar apa pokoknya aku ki tanggung jawabku kayak ngene. Mudah-mudahan outlet dan audien paham kan kayak gitu toh. Harapannya adalah kayak gitu. Begitu juga dengan sebaliknya gitu loh. Kene wis main api-api gak ono sing ngerti outlet gitu loh. Kayak iso paham kan repot. Ya kan? Jadi repot. Berarti ngene Mas. Nah, itu. Itulah ngopo aku gak reguleran. Nah, itu. Itu loh maksudnya. Jadi kadang-kadang kita sudah berusaha untuk performing api tapi penghargaan yang ojo ngomong penghargaan itu bahwa nilai itu adalah uang, bukan. Tapi penghargaan itu kita bisa diterima di situ. Betul. Menciptakan outlet itu diciptakan supaya iki lho rek ada sebuah karya dan sebagainya, sediakan panggung sound yang istilahnya yang layak, misalnya kayak gitu. Di kocok sih, ditilik sih. Ya kayak katanya Mas Gigi tadi. Kon katene nggo lagumu dhewe, katene cover lagune wong ya kon ya ben-benan ya tampil juga kamu juga. Tanggung jawabnya sama, alatnya ya padha, ya kan? Soundmane ya iku. Pike bentuk ya kayak ngono, senario 6 gitu kan, kadang ono 8 dan lain-lain dan seterusnya. Dan kita tanggung jawab kita kan hanya untuk menghibur gitu loh. Ya, kita mau menghibur. Orang datang bisa menikmati makanannya diiringi oleh musik kita gitu. Ya. Kan kayak gitu, intinya kayak gitu. Itu yang menurutku harus disinkronkan ya enggak sih Mas Tri? Antara 3 orang nih si bandnya sebagai entertain,
audiens, outlet. Kayak menurutku memang harus satu wawasan memang. Satu Ya. wawasan. Satu ya. wawasan di mana kayak yo nggak melulu di servis karena kan yo apa jenenge servis itu kan banyak caranya, ngetritnya kan banyak. Ada yang servis dengan humble bukan humble kayak sok kenal sok deket tuh malah orang risih gitu kan. Ya. Kalau masuk kafe kayak halo lama nggak sopo kon ngono sing ngono. Halo, Itu Om. bentuk servis gitu. Halo Om, lho lah pokoknya lo aku Om gitu. Kapan kan rabi mbak tantemu? ada yang gitu itu kan salah satu contoh di mana servis itu ndak hanya seperti itu. Jadi Ya, kayak ya, banyak caranya yang mungkin ya wawasan yang diperluas itu akan mempermudah komunikasi yang tadi katanya Mas Unyup yang bakalnya akhirnya horizontal itu tadi. Ya. Ngobrolnya enak. Jadi nggak ada misunderstanding. Jadi memang butuh apa ya istilah politiknya rekonsiliasi. Aduh, berat. Kita boleh terkotak-kotak. Jadi kamu boleh cuman memilih reguleran tok atau kamu pilih Indian tok ya Mas Ri? Iya. Atau dua-duanya. Atau Boleh, dua-duanya. dua-duanya. Yang boleh. penting terjalin komunikasi sosial yang bagus. Betul. Jadi jangan cuma main musiknya atau yang keren, tapi interaksinya keren juga. Betul. Gimana Mbak Bella? Betul. Dan satu, Oke, dan oke, satu. oke. Dan satu jangan pernah membohongi diri sendiri. Jeru. Jangan pernah Masuk. membohongi diri sendiri. Dalam berkarya. Dalam berkarya, bermusik, apapun itu jangan pernah membohongi diri sendiri. Membohongi orang ya nggak tahu ya. Jujurlah gitu ya. Jujurlah pada diri sendiri. Istilahnya kayak kalau nggak suka ya udah jangan gitu. Jangan yang kalau nggak suka ya demi ini tapi akhirnya dodok apa ya ngarane apa jegot buri. Anu ya. Apa Dodok. iya bedodok ngono. Gak enak malian. Oke. Terima kasih Mbak Bella. Luar biasa. Nanti akan kita lanjutin lagi untuk segmen berikutnya. Teman-teman Sinau banyak sekali tadi pembicaraan ini dan banyak juga manfaatnya, banyak Betul. yang harus kita ulik di sini. Ada satu tadi yang mungkin harus kita sinkronkan antara outlet, audience gitu loh. Terus maupun kita sebagai pelaku musisi paling tidak bisa sejalan. Yes. Maunya outlet gimana, maunya musisi bagaimana, maupun kita juga bisa mewakili audience, Betul. bisa melayani mereka. Thank you, terima Luar kasih biasa. PP Associate, thank you siapa lagi rata-rata, thank you Terima kasih, all Nyai. crew AA Studio, terima kasih Bu Nyai semuanya dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Ibu Sinau, kita ngopi cerdas Sinau tanpa ampas lagi bersama narsum yang lain lagi. Yang lain Asik, lagi. asik. Tapi Terima suatu saat kasih. kita akan panggil lagi. Kita akan panggil lagi Siap. bawa Iya, keyboard. bawa keyboard. Iya. Kini usia kita yang tak muda dan kenangan kita terus terbawa, saling mencurahkan tangis dan tawa. Ingin rasanya kau ada teman untuk sekedar berbagi cindera kisah Mas Tri. Di mana kau kini teman? Aku mencarimu. Di mana kau kini teman? Aku mendambamu. Mari kita bertemu karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu. Kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah. Kita sama tak berbeda. Temukanlah, Sama tak berbeda. temukanlah. Kita sama tak berbeda. Katakanlah. Sama Asik. tak berbeda. Temukanlah, Kita sama tak berbeda. temukanlah. Sama tak berbeda. Temukanlah, Kita sama
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.